إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كان الكرم. الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana biasa kita berkumpul dalam kajian kitab Aqidatul Awam dan kitab Muqaddimah Hadramiyah. Seperti biasa kita awali dari kitab Aqidatul Awam, masih seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sifatnya terakhir selesai dah. 15. 15 ya? 13. 13. Yang mana yang benar? 13. Ya, 13 benar. Kalam. Oh, 13. Kalam ya, terakhir kalam. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita bahas yang sudah kita jelaskan itu sampai ke sifat yang ke-13 yaitu al-kalam. Di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-kalam. Makna al-kalam itu artinya berbicara, pembicaraan. Jadi kalau biasa kita kalau untuk Allah biasanya kita itu dalam bahasa Indonesia firman ya, firman. Jadi apa yang Allah sampaikan kepada para nabi, para rasul itu di antara kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita jelaskan ya. Nah, yang ke-14 sampai yang ke-20 ini itu sebenarnya kalau kita bilang pengulangan juga bukan pengulangan ya. Jadi kalau kita lihat dari sifat yang ke berapa tuh, yang ke-7 ada sifat namanya sifat qudrah. Qudrah ini artinya kekuasaan. Nah, yang ke-14 kita lihat di sini sifat yang wajib bagi Allah itu qadir. Qudrah kekuasaan, qadir yang berkuasa. Ada kekuasaan, ada yang berkuasa. Atau disebut oleh ulama tauhid
Ini namanya sifat ma'nawiyah. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Hampir sama. Cuma kalau qudrah itu kekuasaan, kalau qadir yang berkuasa. Karena yang memiliki kekuasaan pasti punya kekuasaan. Yang berkuasa pasti punya kekuasaan. Nah, ada terjadi selisih pendapat antara ulama tauhid. Sifat ma'nawiyah itu ada atau enggak? Ada yang bilang sifat yang wajib bagi Allah 13 doang. Jadi 14 sampai 20 enggak ada. Cuma apa namanya? Perbedaan pendapat ini cuma hanya jumlah sifat Allah doang. Jadi kalau mereka sepakat Allah punya kekuasaan. Cuma qadir ini sifat Allah atau bukan. Maksudnya qudrah itu sifat Allah atau bukan. Jadi qadir yang berkuasa, murid yang berkehendak, alim yang maha mengetahui, hayyan yang maha hidup, sami'an yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, mutakalliman yang maha berfirman. Itu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenalnya itu dengan sifat yang 20. Nah, selanjutnya jadi sudah selesai ya pembahasan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya, paham semua insyaallah. Kurang ketahuan. Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Jadi ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya sifat jaiz. Yang sekarang mau kita bahas itu sifat jaiz. Artinya sifat yang boleh ada, boleh enggak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang 20 ini ada dan pasti ada, harus ada. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Kalau yang 20 itu kudu ada, mesti ada. Nah, kalau jaiz ini boleh ada, boleh enggak. Artinya sifatnya itu boleh-boleh aja. Namanya sifat apa? Sifat jaiz. Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Dan boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan atau meninggalkan. Melakukan artinya mewujudkan. Meninggalkan artinya menghilangkan atau memusnahkan atau membinasakan sesuatu yang sifatnya itu mungkin. Di alam semesta ini ada 3. Ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang mungkin, ada sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mustahil. Di antara sesuatu yang wajib itu apa? Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sesuatu yang wajib. Di antara sesuatu yang mustahil apa? Misalkan seseorang itu bergerak dan diam di waktu yang bersamaan. Itu mustahil. Mustahil secara logika. Diam dan bergeraknya orang di waktu yang bersamaan dari orang yang sama. Wahid, gerak plus dan diam di waktu yang bersamaan. Mungkin nggak? Mustahil, aqlan. Secara logika nggak mungkin terjadi. Yang ketiga ada yang namanya mungkin. Mungkin ini banyak ya. Jodohnya Wahid mungkin. Wahid jodohnya mungkin apa wajib apa mustahil? Mustahil. Wah, itu namanya sentimen itu. Wahid boleh bisa aja punya jodoh. Kalau wajib nggak juga ya. Apakah Wahid wajib? Wajib bukan wajib yang hukum ya, bukan ya. Wajib itu bukan wajib yang hukum artinya. Kalau wajib yang hukum sesuatu perbuatan, kalau kita kerjain dapat pahala, kalau kita tinggalin dapat dosa. Yang wajib ini artinya kudu, wajib menurut logika. Yang kudu ada menurut logika. Apakah menurut logika Wahid kudu kawin? Kan enggak. Jadi pernikahan Wahid ini sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bebas mau nikahin Wahid ke atau mau nggak nikahin Wahid. Tapi kayaknya sentimen mati kalau urusan nikah ya. Misalkan mau apa ya? Pokoknya seperti itu ya. Urusan apapun, kebanyakan sesuatu yang ada di alam semesta ini sesuatu yang sifatnya itu mungkin.
sesuatu yang sifatnya mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bebas mau melakukan apapun. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sifatnya itu mungkin, ya, sifatnya mungkin. Kalau misalkan apakah Allah ini mungkin untuk memasukkan orang kafir ke dalam neraka? Boleh nggak? Bukan boleh. Bisa nggak Allah ini masukin orang kafir ke dalam neraka, ke dalam surga? Masukin orang kafir ke dalam surga? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Secara logika boleh. Karena itu nggak ada kewajiban. Arti wajib di sini, apakah logika itu bisa membayangkan orang kafir masuk surga? Bisa-bisa aja. Kita bayangin surga dengan segala kenikmatannya, ada orang kafir masuk. Itu secara logika, mestinya boleh. Tapi mustahil itu ada dua. Ada mustahil aqlan, ada mustahil syar'an. Apa mustahil aqlan? Yang menurut akal itu nggak mungkin terjadi, namanya mustahil. Itu namanya mustahil aqlan. Ada tiga. Ada mustahil adatan. Mustahil adatan itu sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan. Orang terbang, mustahil. Mustahil adatan. Orang dibacok nggak mempan, mustahil. Mustahil adatan artinya apa? Biasanya orang kalau dibacok ya mempan. Biasanya orang nggak bisa terbang. Gitu. Ada yang ketiga, mustahil syar'an. Mustahil syar'an. Sifat jaiz ini ya, itu berkaitannya dengan dua, mustahil syar'an dan mustahil aqlan. Jadi Allah ini bukan kita bilang bukan nggak bisa, bukan. Tapi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala nggak nyambung kalau kita kaitkan antara kuasa Allah dengan sesuatu yang mustahil secara logika. Kayak tadi aja misalkan, Allah mungkin nggak membuat orang itu diam dan bergerak di waktu yang bersamaan? Nggak mungkin. Bukan karena nggak mampu, bukan, karena kekuasaan itu nggak nyambung kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang mustahil menurut logika. Nggak mungkin terjadi itu sampai kapanpun ya. Itu mustahil aqlan. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan, apakah orang kafir mungkin masuk ke dalam surga? Secara logika nggak mustahil, walaupun ujung-ujungnya mustahil juga asal logika. Tapi secara syariat itu mustahil. Karena Allah itu nyatakan dalam Al-Quran, Allah tidak akan ampunkan, Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Orang kafir ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya nggak bakal diampuni. Kalau dosanya nggak diampunin, nggak mungkin masuk surga. Orang kafir kekal abadi dalam api neraka. Secara logika mungkin, secara syariat tidak mungkin. Jadi yang boleh-boleh aja itu sesuatu yang tidak mustahil secara logika dan secara syariat. Itu yang boleh-boleh, yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi. Walaupun sesuatu yang mustahil secara syariat itu nanti ujung-ujungnya juga mustahil secara logika. Kenapa? Karena yang mustahil menurut syariat itu apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran atau yang Nabi sampaikan melalui hadis. Ini kata Allah kayak gini, kata Allah kayak gini, hukumnya seperti ini. Nah, jadi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala ya, maka menurut akal Allah ini mustahil untuk berbohong. Allah ini mustahil bohong. Kenapa? Karena bohong ini adalah sifat kekurangan. Sedangkan Tuhan alam semesta ini itu enggak mungkin, mustahil memiliki sifat kekurangan. Tuhan alam semesta harus memiliki semua sifat kesempurnaan. Jadi Allah mustahil bohong. Berarti yang di Al-Quran pasti benar menurut logika. Jadi kembali juga ke mustahil menurut logika. Jadi seperti itu. Jadi sifat jaiz itu gampangnya apa? Jadi Allah ini bebas, mau ngapain aja bebas. Karena ada sebagian orang dari kelompok Mu'tazilah itu mereka berkeyakinan Allah harus memutuskan sesuatu yang paling maslahat. Kalau ada anak kecil ya, kalau hidup sampai gede dia bakalan kafir, maka mestinya Allah itu ini anak kecil mestinya sebelum balik kudu meninggal. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat itu maslahat buat dia. Kalau mati itu setelah dia balik, otomatis dia ini udah
mukallaf. Artinya apa? Dia ini kalau misalkan kafir ya nanti tanggung jawab di akhirat. Jadi mestinya itu kalau dia kalau besar bakalan kafir, mendingan matinya masih kecil. Atau kadang suka kejadian, misalkan ada orang baik umurnya pendek, umurnya pendek. Ada orang jahat umurnya panjang. Kalau enaknya kan ya kayaknya gitu, kalau orang baik mesti umur panjang ya. Kalau orang jahat tuh paling enggak buru-buru dah mati. Kan itu kayaknya masalahnya kayak gitu. Pertanyaan, apakah mestinya orang yang kayak gitu tuh Allah hancurin aja dah? Nggak bisa. Allah tuh bebas, mau ngapain aja bebas. Mestinya kalau orang baik kayak gitu Allah panjangin dah hidupnya. Mestinya nggak ada, Allah itu nggak pakai mestinya enggak. Nggak ada yang mesti buat Allah, nggak ada yang wajib buat Allah. Allah ini bebas. Biasanya memang kalau ada orang baik Allah gampangin urusannya, Allah panjangin umurnya. Tapi nggak menutup kemungkinan karena Allah ini bebas melakukan apa. Kecuali yang mustahil menurut logika atau mustahil menurut syariat. Nah, itu adalah sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu doang. Sifat yang jaiz bagi Allah itu Allah bebas melakukan apa. Karena semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Selesai pembahasan seputar sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan yang jaiz. Masih ada sisa satu lagi, yaitu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Gampang, kalau sifat mustahil itu lawannya sifat wajib. Sifat wajib ada 20, sifat mustahil juga ada 20. Karena yang namanya sifat mustahil itu lawannya sifat yang wajib. Nah, jadi di sini pengarang Aqidatul Awam, kitab Aqidatul Awam itu sebelum mulai menjelaskan sifat yang mustahil bagi Allah, beliau itu membahas sifat yang wajib bagi para nabi dan para rasul. Jadi yang dijelasin pertama sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat jaiz bagi Allah, yang ketiga sifat wajib untuk nabi dan rasul, yang keempat sifat yang jaiz buat nabi dan rasul. Baru yang kelima tinggal dirapel semuanya. Sifat yang mustahil bagi Allah dan yang sifat yang mustahil bagi nabi dan rasul. Kenapa? Karena bahasnya gampang. Sifat mustahil bagi Allah apa? Lawannya sifat wajib. Sifat mustahil bagi nabi dan rasul apa? Lawannya sifat wajib. Jadi karena pembahasan gampang ditaruh paling akhir. Nah, kita lanjut ke pembahasan sifat yang wajib bagi setiap nabi dan rasul. Arsala anbiya zawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, malaikat dan jin dengan akal. Jadi Allah kasih kemuliaan 3 jenis makhluk ini yang enggak dikasih ke makhluk-makhluk yang lain. Apa itu? Akal. Ada khilaf antara ulama ya. Akal, ada yang mengatakan akal ini makhluk yang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan akal ini kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. 3 yang punya, manusia, malaikat, jin. Manusia Allah kasih akal, Allah kasih syahwat. Begitu juga jin. Sedangkan malaikat ini Allah kasih akal, tapi Allah nggak kasih syahwat. Nah, manusia dan jin ini hidupnya di alam semesta, di bumi, kebanyakan di bumi ya. Jin juga di bumi juga tinggal. Ada yang di daratan, ada yang di laut, ada yang di gunung, ada yang di gurun dan lain sebagainya. Nggak ada yang di langit. Langit cuma bisa terbang doang tuh jin, tapi nggak bisa nembus ke langit. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia dan jin ini, Allah sertakan itu yang namanya tuntutan atau syariat. Ada tugas, ada kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dan jin. Yang mana tugas tersebut nggak diketahui kecuali melalui utusan, yaitu nabi dan rasul.
Yang mana syariat yang Allah turunkan melalui Nabi dan Rasul ini itu adalah sesuatu yang menjadikan maslahat untuk kehidupan manusia dan jin, dunia dan akhirat mereka. Jadi syariat yang Allah kasih buat kita melalui Nabi dan Rasul itu paling maslahat buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi pasti apa yang Nabi suruh, apa yang Rasul suruh dalam Al-Quran, dalam hadis itu yang terbaik buat kita. Urusan dunia itu urusan akhirat. Mau kita udah tahu, mau kita belum tahu, mau udah terbukti atau belum terbukti. Nah, adapun sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang bagus menurut syariat, tapi menurut akal kadang-kadang belum nyambung, itu karena memang akal kita ini memiliki batasan. Tapi syariat itu udah pasti benar. Nah, intinya apa? Ada sebagian orang sekarang itu merasa hebat dengan pemikiran, merasa hebat dengan akal. Mereka ngerasanya itu nggak butuh syariat, ngerasa bebas dengan pikiran. Maka mereka nganggap syariat, Al-Quran, hadis udah nggak pas lagi dengan zaman sekarang. Jadi kata ulama, akal ini memang mulia, artinya akal ini memang istimewa. Tapi akal tanpa syariat sesat. Syariat ini paling bagus. Syariat tanpa akal nggak bagus juga. Syariat nggak pakai akal nggak bagus juga. Jadi dua-duanya mesti imbang. Syariat harus kita jalankan dengan akal yang luar biasa ini yang Allah kasih ke kita. Jangan misalkan akalnya doang dipakai, syariatnya nggak dipakai, atau syariat doang dipakai, akalnya nggak dipakai. Kalau syariat doang dipakai, akalnya enggak, akhirnya yang timbul jadi kesalahpahaman dalam memahami syariat, kesalahan dalam memahami syariat. Jadi dua-duanya mesti imbang, syariat dan akal dengan sendirinya. Menurut ulama tauhid, mereka mengatakan nggak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk dengan sendiri. Mungkin sebagian hal-hal yang jelas bisa dibedain. Kayak misalkan membunuh itu dilarang dalam Islam. Menurut akal gimana? Oh iya, nggak boleh, nggak bagus. Menurut akal. Bahkan orang yang nggak beragama pun setuju kalau membunuh itu nggak bagus. Banyak hal-hal yang istilahnya akal itu sejalan dengan syariat. Tapi ada sebagian hal yang mendetail yang terjadi perbedaan antara akal-akal manusia. Ini bagus gak? Menurut orang si A bagus, menurut si B nggak bagus, menurut si C nggak pas dan seterusnya. Nah, syariat itu ngatur semuanya. Kenapa? Karena akal kita ada batasan. Jadi jangan bertumpu dengan akal kita. Harus sejalan antara akal dengan syariat. Yang belum kita paham dari syariat udah, karena memang keterbatasan akal kita. Nah, yang mana syariat ini dibawa oleh Nabi dan Rasul. Nah, karena syariat ini suci, datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang besar. Maka orang yang membawanya ini harus orang yang sempurna. Bukan orang main-main. Kalau misalnya ada barang yang mahal, itu kita punya barang mahal, kita nggak mau titipin ke orang sembarangan. Kalau misalkan barang yang murah sih siapa aja kita titipin. Tapi kalau misalkan barang yang mahal, kita nggak mungkin titipin ke orang yang sembarangan. Pasti kita cari mana orang yang terpercaya, mana orang yang amanah, supaya kita kasih barang tersebut. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syarat untuk umat manusia. Allah titipin ke orang-orang yang sempurna, yang terpercaya, yang cerdas, yang bisa menyampaikan, kemudian yang jujur. Nah, ini yang sekarang kita bahas. Sifat yang harus ada, mesti ada di setiap nabi dan rasul. Pertama, sidq, kejujuran. Karena nabi ini, yang namanya nabi pasti jujur, nggak mungkin bohong. Yang namanya nabi pasti jujur, nggak mungkin bohong. Kenapa? Kalau misalkan nabi ini mungkin bohong, imbasnya apa? Mungkin aja firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di kitab suci itu bohong.
Akhirnya apa? Nanti ada alasan bagi manusia. Saya nggak mau beriman misalkan ke Nabi. Kenapa? Mungkin aja dia bohong, mungkin aja yang dibawa ini nggak benar. Jadi setiap Nabi dan Rasul nggak mungkin bohong, pasti jujur, nggak mungkin. Yang kedua, amanah. Apa artinya amanah? Amanah ini artinya Ismatuhum zahiran wa batinan min at-talabbus biman hiya anhu walau nahya karaha. Mereka ini mengetahui amanah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Amanah yang terpercaya. Ya. Karena Allah kasih titipan berupa syariat. Kalau misalkan enggak terpercaya, enggak disampaikan kepada umat manusia. Wal fatana wad dalil wal fatana yang ketiga adalah fatana. Apa arti fatana? Cerdasan. Cerdasan dalam artian mereka ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan orang biasa. Kenapa setiap Nabi dan Rasul harus cerdas? Nggak cukup pinter doang. Nabi dan Rasul pasti pinter, pasti alim, tapi butuh juga kecerdasan. Karena butuh kecerdasan, karena ada orang baik cuma nggak cerdas. Orang itu ada orang cerdas nggak bener, ada orang bener nggak cerdas. Orang bener nggak cerdas, kadang-kadang dia susah untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau misalkan orang cerdas nggak benar, lebih parah lagi. Cerdas nggak benar, licik jadinya. Nah, Nabi ini orang benar, pinter dan cerdas. Cerdas dalam artian bisa menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada umatnya. Dan kalau misalkan ada yang ngebantah, mereka bisa membalikkan daripada argumen-argumen orang-orang yang kafir. Kalau misalnya orangnya polos, yang nggak cerdas, ketika diajak debat sama orang kafir, akhirnya pelangak-pelongok dah, pelangak-pelongok. Jadi Nabi itu harus cerdas. Bisa gimana cara yang paling terbaik buat membantah daripada kepercayaan orang. Yang terakhir adalah at-tabligh. Arti tabligh ini ta'limuhum an-nas syara'i Allah yarshiduhum ila sa'adatil dunya wal akhirah. Nabi dan Rasul ini memiliki sifat tabligh. Tabligh artinya apa? Menyampaikan. Kalau ada acara tabligh akbar, berarti tabligh akbar penyampaian ya. Karena tabligh akbar biasanya ada ceramah. Ceramah itu kan menyampaikan nasihat kepada orang banyak. Nah, di antara sifat Nabi itu tabligh, artinya penyampaian. Menyampaikan setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyampaikan namanya muballigh. Muballigh, orang yang menyampaikan. Nah, itu adalah 4 sifat yang wajib bagi setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nah, ada juga sifat yang boleh terjadi pada nabi dan rasul. Yang boleh terjadi pada nabi dan rasul itu min 'aradun bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nabi dan Rasul atau utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, itu Allah pilih dari jenis yang sama. Artinya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nyampein siapa? Termasuk dari kita juga. Kenapa? Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Supaya apa tujuannya? Supaya lebih mudah untuk dipahami. Karena satu macam, satu jenis. Makanya setiap nabi yang diutus di suatu daerah biasanya itu dengan lisan orang daerah tersebut. Ada yang dengan bahasa Ibrani, ada yang dengan bahasa Suryani. Nah, kalau nabi kita itu dengan bahasa Arab. Karena apa? Karena beliau diutus dari Arab. Walaupun syariat itu buat semua orang, mau orang Ajam ataupun orang Arab. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita ini memahami dan menerimanya. Nah, yang namanya manusia ini, walaupun Nabi dan Rasul, ya, walaupun mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Nabi dan Rasul ini nggak mungkin berbuat dosa. Tapi mereka tetap manusia. Ya'kuluna wa yamshuna fil aswaq, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka sama, makan, minum, ya.
Nabi ke pasar ya ke pasar, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana manusia yang lain, para nabi dan rasul pun itu juga kadang-kadang bukan memiliki kekurangan, tapi kadang-kadang suka mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Apaan? Sakit. Nah, jadi pertanyaannya, nabi itu bisa sakit apa enggak? Boleh-boleh. Nabi itu mungkin aja sakit. Nabi siapapun dari Nabi Adam sampai nabi kita itu mereka pernah mengalami yang namanya sakit. Jadi sah-sah aja kalau ada nabi atau rasul yang sakit. Cuma bedanya sakit kita dengan sakit mereka, nabi itu mustahil memiliki penyakit yang membuat satu orang jijik atau penyakit yang menular. Itu mustahil. Nabi ini mungkin sakit, cuma mustahil nabi dan rasul ini memiliki penyakit yang satu menular atau yang menjijikkan. Ada penyakit nular cuma nggak jijik. Ada penyakit yang bikin orang jijik cuma nggak nular. Nah, nabi ini nggak mungkin punya penyakit yang menjijikkan atau yang menular. Kalaupun sakit paling demam atau yang semacamnya. Walaupun rasa sakit yang mereka rasakan itu dikatakan berkali-kali lipat dari yang kita rasain. Karena yang paling berat cobaannya itu nabi dan rasul, kemudian para ulama dan para ulama. Yang hidupnya enak-enak aja berarti orang biasa gitu ya. Yang hidupnya enak-enak aja nggak ada ujiannya berarti orang biasa. Belum tentu yang kelihatan susah di ini nggak ada ujiannya. Ya. Kadang ini nggak ada ujiannya, kadang ada orang senang, cuman ujiannya banyak. Kenapa? Karena memang dijalanin aja, dibikin enak aja. Nggak mesti ada orang misalkan kelihatannya susah ya, dia banyak ujian enggak ya. Padahal hidupnya nggak banyak ujian, cuman dia aja yang bikin susah sendiri. Karena kayak gitu ya, ada nggak ada. Jadi nabi ini walaupun ujiannya banyak, ya cuma setiap hari beliau tetap senyum, tetap nggak ada kelihatan susah-susah. Kenapa? Karena memang beliau seperti itu. Setiap ujian dan cobaan dijalani, dihadapi. Nah, kita kan beda modelnya ya. Kagak ada ujian, cuman perasaan susah banget hidup. Nah, itu bedanya kita sama nabi ya. Jadi nabi ini ujiannya itu lebih berat dari orang biasa. Penyakit di antara ujian mereka para nabi dan rasul. Nah, cuma tadi enggak penyakit yang nular, enggak penyakit yang menjijikkan. Nah, kalau kita pernah dengar cerita-cerita yang menunjukkan ada sebagian nabi itu punya penyakit yang parah, menjijikkan atau menular, nah itu bisa dipastikan kebohongannya. Artinya itu 100% enggak benar. 100% enggak benar. Kenapa nabi itu enggak boleh punya penyakit yang menjijikkan? Karena itu bisa membuat umatnya beralasan ketika diajak untuk beriman. Kenapa ente nggak mau beriman? Misalkan di akhirat ditanya, ya, kenapa ente nggak mau beriman ke Nabi Fulan? Karena nabinya budigan misalkan, ya, saya takut nular. Jadi nggak ada alasan lagi. Jadi nggak ada, Allah nggak kasih celah sedikit pun kepada orang-orang kafir. Mereka nanti di akhirat nggak bisa ngasih alasan apapun, nggak punya hujah apapun. Wah, di antaranya ini kalau misalkan nabi itu punya penyakit yang menular atau menjijikkan, itu ada celah buat orang yang nggak beriman ketika mereka ini nggak beriman. Itu kalau nular. Oh, nggak mau beriman, kenapa? Karena nabinya itu punya penyakit yang menular. Saya nggak mau beriman, nggak mau dekat. Kenapa nggak mau beriman? Oh, karena kalau misalkan saya dekat sama nabinya, dia punya penyakit yang menjijikkan. Jadi mustahil bagi para nabi dan rasul punya penyakit yang sedemikian. Adapun yang sering kita dengar daripada ceritanya Nabi Ayub, nah itu bisa dipastikan kebohongannya. Nabi Ayub yang katanya sakitnya itu parah, sakit kulit sampai korengan, ada belatungnya. Wah, ini pasti bohong. Yang orang nggak tahu siapa yang bikin ceritanya. Jadi itu ya. Jadi Nabi dan Rasul itu sakit itu mungkin aja. Cuma kalau penyakit yang parah nggak mungkin. Apalagi dikatakan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ada yang bilang buta. Buta ini diantara sesuatu yang mustahil terjadi pada Nabi. Jadi Nabi dan Rasul itu nggak ada yang buta. Semuanya Nabi. Ada yang bilang Nabi Syuaib ini itu buta. Nah, itu bisa dipastikan kebohongan. La aslalahu wa Yaqub alaihissalam innama hasulat lahu ghisyawazah. Ada yang juga bilang Nabi Yaqub ketika
Nabi Yusuf itu diculik, bukan diculik, dijahatin sama saudaranya, kemudian habis diajak main nggak pulang-pulang, Nabi Yakub karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf itu nangis lama sampai bikin mata beliau ini nggak ngelihat. Ada yang bilang buta, nah itu bohong. Memang beliau ini ada penurunan di penglihatannya, saking lamanya nangis karena keingetan sama Nabi Yusuf. Tapi nggak sampai buta, itu pun langsung hilang, nggak lama hilang. Ketika saudaranya ini datang ke Mesir, Nabi Yusuf udah jadi pejabat di sana, udah jadi menteri di sana. Kemudian Nabi Yusuf tahu, ini saudara-saudaranya datang minta bantuan, bansos ya. Nabi Yusuf nggak ngasih bansos. Kenapa? Karena supaya bukan pelit, bukan, tapi beliau punya rencana bawa orang tuanya ke Mesir saat itu. Ya. Akhirnya ceritanya panjang. Akhirnya Nabi Yusuf ini nitip pakaian ke saudara-saudaranya. Setelah saudaranya tahu bahwasanya ternyata si menteri itu adalah saudara mereka yang pernah dijahatin, akhirnya Nabi Yusuf bilang, nih bawa nih pakaian saya, kemudian diusap ke wajah abahnya, itu Nabi Yakub. Nah, setelah diusap pakai bajunya Nabi Yusuf, itu langsung hilang. Artinya nggak sampai buta, cuman nggak sampai buta, karena Nabi dan Rasul ini mustahil buta. Ukzubah la muhala. Jadi kalau misalnya ada yang cerita yang menunjukkan Nabi atau Rasul itu punya penyakit yang enggak, itu bisa dipastikan kebohongan, mustahil. Allah.